Nyon sewu, boleh tangannya begini. Taruh di pundak temannya, katakan banyak-banyak bersyukur. Nah, oke. Angkat tangan kiri. Sing sabar. Oke. Angkat tangan kanan. Ojo nesu-nesu. Kalau mudah marah itu cepat. Dan kalimat ini udah lama kan dengernya kan? Udah sering kan? Seseringnya mendengarkan kalimat ini, sesering itu pula lah tetap marah. Betul? Oke. Karena konsepnya adalah kita mengatakan dengan marah pelong semuanya selesai masalah, no. Ya. Maka mulai hari ini itu hidupkan ringan aja udah. Pokoknya kalau orang itu udah sama Allah aja itu semuanya jadi indah. Tapi kalau nggak sama Allah itu semuanya jadi berat. Yang membuat kita berat itu adalah karena kita tidak lillah. Kalau orang semuanya melakukan karena Allah, maka bahasa lainnya apa ya Bunda? Tak perlu pujian manusia, tak perlu pujian siapapun, cukup aku dan Allah saja cukup. Namanya apa? Ikhlas. Tapi kalau kita masih ingin dipuji oleh diri sendiri, itulah semuanya jasa saya, itu karena kehebatan saya, itu karena kerja keras saya, dan dia bangga dengan dirinya, memuji-muji dirinya, itu namanya apa? Jadi sebenarnya manusia itu pada fitrahnya senang dipuji, tergantung pujiannya dari mana. Kalau manusia berharap pujian dari dirinya sendiri, namanya sombong. Kalau berharap pujian dari orang lain, namanya riya. Tapi kalau berharap hanya Allah yang memuji, namanya ikhlas. Semuanya tetap pujian, tergantung sumbernya dari mana. Ikhlas tidak semudah yang diucapkan, tapi bisa dilakukan. Tidak mungkin Allah menyuruh kita ikhlas kecuali kita memang sanggup untuk menjalankannya. Maka ya Bunda, jadi kalau kita merasa dekat dengan Allah, kita terima segala takdir dari Allah, dan kemudian kita katakan apapun yang Allah takdirkan kepada saya, itu adalah bukti cinta Allah kepada saya, maka kemudian hidup kita akan jadi tenang. Hidup tenang itu hidup nerimo. Hidup nerimo itu hidup yang ikhlas. Kalau hidupnya ikhlas, rohaninya kuat. Kalau rohaninya kuat, spiritualnya kuat. Spiritualnya kuat, jiwanya kuat. Jiwanya kuat, istiqomahnya tetap. Tapi kalau orang jiwanya nggak kuat, rohaninya nggak kuat, istiqomahnya akan terganggu. Contoh, belum ikhlas karena Allah. Kenapa rajin sholat duha? Karena kata Ustadz, kalau rajin sholat duha, rezekinya lancar. Sebulan sholat duha, rezekinya masih mandek aja. 2 bulan masih mandek aja. Mana katanya rezekinya lancar? Akhirnya mulai berkurang sholatnya. Kenapa? Bukan karena Allah. Masih karena keakuan dirinya ingin mendapatkan dunia yang lebih. Maka hari ini kita menjadi tahu jawaban. Kenapa Allah mengatakan bahwa sebelumnya tadi saya ucapkan begini, menakjubkannya keadaan orang yang beriman itu adalah seluruhnya urusan itu baik, ya. Tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan itu dua-duanya baik. Hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Dan kalau sudah seperti ini, inilah yang membuat jiwanya akan tenang. Ya. Makanya Allah katakan, alladzina amanu
wa tasma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tasma'innu qulub. Jadi orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Ingat itu bukan hanya, oh ingat Allah, no. Tapi setiap keadaan apapun, dia koneksikan hatinya kepada Allah. Ini Allah yang mau, ini Allah yang mau. Oh ini takdir Allah. Jadi semuanya ngeling ke Allah. Maka hatinya akan jadi tenang. Jadi kalau masih ada kegelisahan, masalahnya apa? Jangan-jangan masih ada Tuhan-Tuhan lain di hati kita. Makanya ketika selesai Fatu Mekah, kemudian di dalam hadis kursi itu dikatakan, ya, telah aku usir setan dari surga. Dan, ya, telah aku usir setan dari surga. Kemudian, apa kata Allah? Ya, di dunia, ya, aku ada di hatimu, dan sudahkah engkau bersihkan hatimu dari selain aku? Kalau ayah bunda pernah umroh atau haji, di dalam Baitullah itu isinya apa? Ada isi apa kosong? Pernah ngintip? Oh, belum. Apa isinya? Dulu sebelum Fatu Mekah apa isinya? Berhala. Ketika Fatu Mekah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menghancurkan seluruh berhala-berhala itu. Dan sekarang tidak ada lagi berhala di dalam Baitullah. Baitullah itu Ka'bah ada di Mekah, tapi Baitullah yang sesungguhnya ada di dalam hati. Dan sudahkah kalau Baitullah yang ada di Mekah sudah bersih dari berhala? Pertanyaannya, hati kita sudahkah kita bersihkan dari berhala-berhala? Apa berhala kita? Dunia. Berhala kita harga diri. Berhala kita pujian. Berhala kita harta. Apalagi? Pimpinan. Ya. Harta, tahta, Toyota. Ini. Ya itu dia tuh masalahnya. Harta, tahta, wanita, dan Toyota. Dan masalah di Indonesia yaitu ya. Ya. Maka ya bunda semua, inilah ya yang saya sering sampaikan ya. Ketika kita mengenal Allah, maka lihatlah ke dalam diri kita. Seberapa dalam kita mengenal Allah. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya.